Assalamualaikum Femirsa. Kali ini kita akan menyimak kisah seorang ilmuwan yang menemukan pola ajaib dalam DNA yang mengarah pada nama Tuhan, yang akhirnya membawanya pada perjalanan spiritual yang mengubah hidupnya. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Mantan pendeta Christopher Allen, yang juga seorang ilmuwan genetika yang tinggal di kota kecil Minnesota, menjalani kehidupan yang teratur bersama istri dan dua anaknya, dengan rutinitas harian yang selalu dimulai dengan doa pagi bersama. Ketaatannya pada ajaran Kristen tercermin dalam kebiasaannya menghadiri kebaktian setiap minggu, di mana ia sering memimpin diskusi teologi dengan jemaat lainnya. Sebagai ilmuwan, Christopher melihat harmoni antara sains dan imannya, meyakini bahwa penelitian genetiknya adalah cara Tuhan menunjukkan keajaiban ciptaannya. Meskipun sibuk dengan pekerjaan di laboratorium, ia tak pernah melewatkan momen makan malam keluarga, di mana ia sering berbagi cerita-cerita inspiratif dari Alkitab. Di gereja, Christopher menjadi panutan bagi jemaat muda, memberikan kuliah kecil tentang bagaimana iman dapat berjalan berdampingan dengan ilmu pengetahuan. Namun, ada kalanya ia merenung dalam keheningan, memikirkan pertanyaan-pertanyaan besar yang belum terjawab tentang asal-usul kehidupan dan makna keberadaan manusia. Kehidupannya yang damai mulai berubah ketika sebuah proyek penelitian genetik baru diberikan kepadanya oleh perusahaan bioteknologi besar di kota tersebut. Proyek itu bertujuan untuk mengeksplorasi potensi DNA sebagai media penyimpanan data, yang dianggap dapat mengatasi krisis penyimpanan informasi global di masa depan. Dengan antusiasme ilmiah, Christopher melihat proyek ini sebagai peluang untuk menyumbangkan sesuatu yang berarti bagi umat manusia, sembari memperkuat keyakinannya bahwa Tuhan adalah arsitek agung alam semesta. Tanpa disadari, jalan hidupnya akan segera berubah drastis, dimulai dari sebuah penemuan kecil yang tak disengaja di tengah penelitian tersebut. Di tengah penelitian intensif tentang penyimpanan data berbasis DNA, Christopher dan timnya mulai menyusun urutan basa A, T, C, dan G dalam konfigurasi tertentu untuk menguji efisiensi metode mereka. Saat memeriksa grafik hasil percobaan, ia menemukan pola berulang yang tampak tidak biasa, seolah-olah membentuk simbol tertentu yang tidak dikenalinya. Rasa ingin tahu ilmiah mendorongnya untuk memperbesar pola tersebut, dan ia menyadari bahwa simbol itu menyerupai huruf-huruf asing, meskipun ia belum tahu artinya. Penasaran dengan temuannya, Christopher menunjukkan pola tersebut kepada rekan-rekannya, tetapi kebanyakan dari mereka menganggapnya hanya sebagai kebetulan statistik. Tidak puas dengan tanggapan itu, ia memutuskan untuk menyimpan salinan data tersebut dan mempelajarinya lebih lanjut di waktu luangnya. Di malam hari, saat keluarganya tertidur, Christopher memandangi pola tersebut di layar komputernya, merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ia hadapi. Sebuah ide muncul di benaknya untuk mencari bantuan dari ahli bahasa yang mungkin dapat mengenali pola tersebut sebagai simbol atau tulisan tertentu. Namun, ia juga merasa ragu karena khawatir penemuan ini bisa dianggap sebagai hal yang terlalu jauh dari ranah keilmuan. Keraguan itu tidak menghalangi rasa penasarannya, sehingga ia mulai mencari informasi online tentang simbol-simbol yang mirip dengan pola tersebut. Temuan awal ini menjadi langkah pertama yang membuka pintu menuju perjalanan spiritual dan ilmiah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan dorongan kuat untuk memahami arti pola tersebut, Christopher akhirnya menghubungi seorang profesor bahasa dari universitas terdekat, Dr. Omar Khalid, yang dikenal sebagai ahli dalam linguistik dan tulisan kuno. Dalam percakapan awal mereka melalui telepon, Christopher menjelaskan secara singkat temuannya, yang membuat Dr. Omar merasa tertarik dan bersedia membantu. Mereka mengatur pertemuan di laboratorium Christopher untuk meninjau pola DNA itu secara langsung, berharap dapat menemukan petunjuk yang lebih jelas. Saat melihat pola tersebut di layar, Dr. Omar segera mengenali bentuk huruf-huruf yang membentuk kata Ya Allah dalam bahasa Arab, yang membuatnya terkejut sekaligus kagum. Penjelasan Dr. Omar tentang arti tulisan itu membuat Christopher terdiam, karena ia tidak pernah menyangka bahwa penemuan ilmiahnya memiliki kaitan dengan konsep keagamaan lain. Christopher merasa sedikit skeptis, tetapi ia juga tak dapat mengabaikan keseriusan dan keahlian Dr. Omar dalam mengidentifikasi pola tersebut. Dengan hati-hati, Dr. Omar mulai berbicara tentang pandangan Islam mengenai penciptaan dan bagaimana Tuhan menyampaikan tanda-tandanya melalui alam semesta. Percakapan itu berlanjut hingga malam, di mana Christopher mulai menyadari bahwa temuannya mungkin lebih dari sekadar fenomena kebetulan. Dalam perjalanan pulang, pikiran Christopher dipenuhi berbagai pertanyaan, terutama tentang bagaimana penemuan ini dapat memengaruhi keyakinannya sendiri. Di tengah kegelisahannya, ia mulai merasa bahwa kehidupannya yang selama ini stabil akan segera terguncang oleh sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam itu, setelah percakapan panjang dengan Dr. Omar, Christopher tertidur dengan pikiran yang masih dipenuhi berbagai pertanyaan, tetapi kelelahan membuatnya larut dalam mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu,
Ia berdiri di tengah padang pasir yang luas, di mana angin panas meniupkan butiran pasir ke wajahnya, membuatnya merasa terisolasi tetapi penuh keheningan. Dari kejauhan, terdengar suara asing yang memanggil namanya dengan lembut, tetapi penuh wibawa, seolah berasal dari tempat yang jauh sekaligus dekat. Ia mencoba mencari asal suara tersebut, tetapi langkahnya terasa berat, dan pasir yang mengelilinginya tampak seperti ombak yang terus bergerak tanpa arah. Suara itu terus memanggil, kali ini dengan lebih jelas, mengulang namanya dengan nada yang hampir menyerupai panggilan untuk sesuatu yang sangat penting. Ketika ia menoleh ke arah suara itu, ia melihat kilatan cahaya terang yang membentuk siluet sosok misterius di tengah padang pasir. Christopher ingin berbicara, tetapi kata-katanya tertahan di tenggorokan, dan suasana di sekitarnya berubah menjadi tenang dan penuh dengan rasa kagum sekaligus takut. Saat ia mencoba mendekati sosok tersebut, cahaya itu semakin terang, hingga tiba-tiba segalanya menjadi gelap, dan ia terbangun dengan napas yang tersengal. Mimpi itu terasa begitu nyata sehingga ia duduk terdiam di tepi ranjang, berusaha memahami apa yang baru saja dialaminya, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk mengabaikannya sebagai sekadar bunga tidur. Namun, di lubuk hatinya, perasaan bahwa mimpi itu memiliki makna mendalam terus menghantuinya sepanjang hari, meskipun ia berusaha melanjutkan hidup seperti biasa. Beberapa hari kemudian, Christopher menghadiri kebaktian di gereja bersama keluarganya, di mana tema diskusi teologi hari itu adalah tentang penciptaan manusia menurut Alkitab. Pendeta gereja berbicara tentang bagaimana manusia diciptakan dalam gambar Tuhan, menekankan bahwa kehidupan adalah cerminan dari kebesaran Sang Pencipta. Sementara jemaat lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian, Christopher tidak dapat menahan diri untuk memikirkan penemuannya tentang pola DNA yang aneh itu. Ia mulai bertanya-tanya apakah pola tersebut dapat menjadi bukti ilmiah tentang keterlibatan Tuhan dalam penciptaan, tetapi ia juga merasa bahwa pemahaman ini mungkin melampaui apa yang diajarkan oleh agamanya. Dalam sesi tanya-jawab, seorang jemaat bertanya tentang bagaimana ilmu pengetahuan modern dapat memperkuat keimanan, dan pertanyaan itu membuat Christopher semakin gelisah. Ia mencoba menghubungkan argumen pendeta dengan pengetahuannya sebagai ilmuwan, tetapi semakin banyak ia berpikir, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul di benaknya. Setelah kebaktian berakhir, Christopher mendekati pendeta dan mencoba berbicara tentang temuannya, tetapi ia merasa tanggapan yang diberikan terlalu umum dan tidak memuaskan. Dalam perjalanan pulang, ia berdiskusi dengan istrinya, tetapi bahkan dia tidak dapat memahami sepenuhnya kerumitan pemikiran Christopher. Ketidakpuasan ini mendorongnya untuk kembali mencari Dr. Omar, karena ia merasa bahwa profesor tersebut mungkin memiliki jawaban yang lebih spesifik. Pertanyaan besar tentang hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan terus menghantui pikirannya, seperti teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Beberapa hari kemudian, Christopher mengundang Dr. Omar Khalid kembali ke laboratorium untuk meninjau lebih dalam pola DNA yang ia temukan, kali ini dengan bukti yang lebih terperinci. Saat Dr. Omar melihat data tersebut, ia segera mengenali pola tersebut sebagai tulisan dalam bahasa Arab, dan dengan hati-hati ia menyebutkan bahwa pola itu membentuk kata Ya Allah. Christopher terdiam mendengar penjelasan tersebut, merasa sulit untuk percaya bahwa sesuatu yang begitu ilmiah dapat memiliki hubungan dengan kepercayaan agama tertentu. Dr. Omar melanjutkan dengan menjelaskan arti kata Ya Allah di dalam Islam, menekankan bahwa kata tersebut adalah nama Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh umat Muslim. Dengan rasa ingin tahu yang mendalam, Christopher meminta Dr. Omar untuk menjelaskan lebih jauh tentang hubungan antara bahasa, simbol, dan keajaiban penciptaan. Dr. Omar berbicara tentang bagaimana Al-Quran seringkali merujuk pada alam semesta sebagai tanda-tanda Tuhan yang dapat dipahami melalui ilmu pengetahuan. Percakapan mereka berlangsung lama, dan Christopher mulai merasa bahwa ada perspektif baru yang mulai terbuka di hadapannya, meskipun ia masih mencoba mencerna semuanya. Dr. Omar menawarkan untuk memberikan referensi bacaan lebih lanjut tentang pandangan Islam mengenai penciptaan dan tanda-tanda Tuhan dalam alam semesta. Christopher, meskipun merasa skeptis, mulai menyadari bahwa temuannya mungkin bukan kebetulan, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ketika Dr. Omar pergi, Christopher tetap duduk di ruang laboratorium dengan pikiran yang penuh gejolak, merasa bahwa ia baru saja membuka pintu menuju perjalanan baru dalam hidupnya. Semakin banyak Christopher merenungkan penemuan pola dalam DNA, semakin ia merasa ada ketegangan antara ilmunya dan keyakinannya yang selama ini tak pernah teruji. Ia mulai meragukan beberapa ajaran dasar Kristen yang selama ini ia pegang teguh, terutama mengenai pandangan tentang penciptaan dan keterlibatan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Ketika ia berdoa di malam hari, perasaan gelisah itu semakin mengganggunya, seolah-olah Tuhan sedang mengujinya untuk melampaui batas pemahaman yang telah ia terima. Meskipun ia mencoba untuk meyakinkan diri bahwa penemuannya hanyalah kebetulan ilmiah, perasaan bahwa ini adalah tanda sesuatu yang lebih besar terus mengganggunya. Dalam diskusi pribadinya dengan istrinya, ia mulai mengungkapkan keraguannya, tetapi ia merasa bahwa kata-kata istrinya yang tenang tidak mampu menenangkan keresahannya yang mendalam.
Ia menyadari bahwa penemuan ini bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang pencarian kebenaran spiritual yang lebih dalam, yang mungkin tidak dapat dijelaskan hanya dengan logika ilmiah. Christopher mulai merasa terjepit antara dua dunia. Dunia ilmiah yang dipenuhi dengan bukti dan logika, dan dunia rohani yang dipenuhi dengan keyakinan dan iman yang tak terukur. Setiap kali ia melangkah ke laboratorium, ia merasa semakin jauh dari kedamaian batin, seolah-olah ia sedang berhadapan dengan konflik besar yang tak bisa diselesaikan begitu saja. Meski demikian, ia tetap berusaha menyembunyikan kekalutannya, melanjutkan pekerjaan di laboratorium dan tetap menghadiri gereja, namun hati dan pikirannya semakin terpecah. Ketegangan ini membawanya pada titik di mana ia merasa bahwa suatu keputusan besar harus diambil, meskipun ia belum tahu ke arah mana langkah itu akan membawanya. Ketika Christopher kembali bertemu dengan Dr. Omar, ia merasa ada kebutuhan mendalam untuk memahami lebih jauh tentang makna di balik temuan tersebut, terutama kaitannya dengan Islam. Dr. Omar, dengan sabar, menjelaskan bahwa dalam Islam, segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah tanda kebesaran Tuhan, dan DNA bukanlah pengecualian. Ia menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan urutan yang sangat teratur, dan pola-pola dalam alam semesta adalah bukti dari desain ilahi yang sempurna. Dr. Omar melanjutkan, Al-Quran sendiri mengajarkan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, yang membuat Christopher terdiam mendengar kata-katanya. Dengan penuh perhatian, Christopher mendengarkan lebih lanjut tentang bagaimana Islam melihat ilmu pengetahuan sebagai bagian dari pencarian spiritual, yang seharusnya membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan. Dr. Omar menjelaskan bahwa dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang berbicara tentang alam semesta, DNA, dan penciptaan manusia sebagai bukti dari kebesaran Tuhan yang hanya bisa dipahami melalui ilmu pengetahuan. Penjelasan Dr. Omar mulai membuka mata Christopher, yang merasa bahwa ada hubungan erat antara ilmu pengetahuan dan agama yang selama ini tidak pernah ia pertimbangkan. Di luar penjelasan ilmiah, Dr. Omar juga berbicara tentang cara hidup Islam yang mengutamakan keseimbangan antara dunia fisik dan spiritual, yang sangat menarik bagi Christopher. Sebuah perasaan baru mulai tumbuh dalam diri Christopher, seolah-olah ia telah menemukan sebuah jalan yang selama ini tersembunyi, jalan yang menggabungkan kedua dunia yang selama ini terasa terpisah. Namun, meskipun rasa ketertarikan itu semakin kuat, Christopher tetap merasa ragu dan bingung tentang apa artinya semua ini untuk hidup dan keyakinannya sendiri. Ketika berita tentang penemuan Christopher mulai tersebar di kalangan ilmuwan, ia menghadapi reaksi yang lebih keras dari rekan-rekannya yang tidak setuju dengan klaimnya mengenai hubungan antara pola DNA dan tulisan Arab. Seorang kolega dari laboratoriumnya, Dr. Samuel Hayes, secara terbuka menuduh Christopher mencampurkan agama dengan sains, yang dianggap sebagai hal yang tidak profesional dan bisa merusak kredibilitas ilmiah mereka. Ini bukanlah tempat untuk mendiskusikan agama, kata Dr. Hayes dengan nada tajam. Penelitian ini harus berbicara dalam bahasa ilmu pengetahuan, bukan dalam bahasa keyakinan pribadi. Christopher merasa terpojok oleh tuduhan tersebut, tetapi ia juga merasa bahwa kebenaran yang ia temukan tak bisa begitu saja diabaikan hanya karena ia berbicara tentang iman. Di tengah tekanan yang meningkat, ia semakin sering merenung tentang bagaimana penemuannya dapat diterima oleh komunitas ilmiah tanpa mengorbankan integritasnya sebagai seorang ilmuwan. Meski begitu, ada juga dukungan dari beberapa rekan yang lebih terbuka, yang mulai melihat nilai dalam penelitian Christopher dan tidak melihatnya sebagai pencampuran antara sains dan agama. Tetapi tekanan yang datang dari sebagian besar kolega, ditambah dengan sikap sinis yang semakin terlihat, membuat Christopher merasa semakin terisolasi dalam pencariannya. Ia mulai meragukan apakah ia akan mampu mempertahankan pekerjaannya jika terus membawa isu agama ke dalam penelitian ilmiah. Tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa kebenaran ilmiah tidak bisa dipisahkan dari kebenaran spiritual. Makin lama, Christopher merasa bahwa ia berada di persimpangan jalan besar, di mana ia harus memilih antara membungkam penemuan yang mengganggu atau melanjutkan pencariannya meskipun menghadapi risiko besar. Dalam suasana hati yang penuh kekacauan, Christopher tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil selanjutnya akan mengubah hidupnya. Namun ia belum siap menghadapi konsekuensi dari keputusan itu. Di tengah kebingungannya, Christopher mulai melakukan studi sejarah untuk memahami bagaimana peradaban-peradaban lama menyimpan informasi, berharap ini bisa memberi perspektif baru tentang penemuannya. Ia menemukan bahwa nenek moyang manusia, meskipun belum mengenal teknologi modern, telah menggunakan berbagai media seperti batu, kayu, dan tulang untuk merekam sejarah dan pengetahuan mereka. Masyarakat kuno, seperti Mesir dan Sumeria, menggunakan tulisan hieroglif dan tablet tanah liat sebagai cara untuk menyimpan informasi yang sangat bernilai, yang bertahan hingga ribuan tahun. Dengan kemajuan teknologi, manusia beralih ke penyimpanan berbasis logam dan kertas, dan kemudian memasuki era digital dengan perangkat penyimpanan seperti floppy disk dan CD yang membawa informasi dalam bentuk elektronik. Christopher merenungkan betapa cepatnya perkembangan ini, dan bagaimana ia berhubungan dengan penemuan DNA sebagai media penyimpanan data, yang jauh lebih kompleks dan efisien.
Ia memikirkan konsep kepadatan informasi yang luar biasa dalam DNA, yang menyimpan informasi dengan cara yang jauh lebih padat dan tahan lama dibandingkan dengan media penyimpanan tradisional. Saat ia membandingkan informasi dalam DNA dengan cara manusia pertama kali mencatat sejarah, ia merasa bahwa ada suatu pola yang lebih besar, yang menghubungkan manusia, alam, dan Tuhan dalam satu kesatuan. Penemuan ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemajuan ilmiah. Dan mungkin ini adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan umat manusia melalui struktur alam semesta. Christopher mulai berpikir bahwa sains dan iman sebenarnya bisa berjalan berdampingan, bahwa kedua-duanya mungkin merupakan dua sisi dari koin yang sama dalam pencarian kebenaran. Namun, meskipun ia semakin yakin dengan pandangannya, ia menyadari bahwa untuk membuktikan gagasannya secara ilmiah, ia harus melewati banyak hambatan dan tantangan besar. Ketika beberapa jemaat gereja mengetahui bahwa Christopher telah bekerja sama dengan Dr. Omar Khalid, mereka mulai merasa cemas dan tidak nyaman dengan hubungan antara ilmuwan Kristen dan ahli bahasa Muslim tersebut. Beberapa dari mereka mulai berbisik di belakang, mempertanyakan apakah penemuan Christopher tentang pola DNA dan tulisan Ya Allah adalah tanda bahwa ia telah tergelincir dari ajaran gereja. Dalam pertemuan kecil di gereja, salah seorang jemaat menyatakan bahwa ia khawatir Christopher mulai menggabungkan agama dengan sains, dan ini dapat mempengaruhi pengajaran yang selama ini diberikan kepada anak-anak mereka. Ketakutan ini menyebar dengan cepat, dan beberapa orang mulai menghindari Christopher, bahkan menganggapnya sebagai orang yang membahayakan keyakinan mereka. Christopher merasa terisolasi dan terjebak dalam dilema besar, karena ia tak bisa menyembunyikan penemuannya, tetapi ia juga tidak ingin mengecewakan orang-orang yang selama ini mendukungnya. Ia merasa malu atas sikap mereka yang menganggap penelitiannya sebagai hal yang membahayakan iman, meskipun baginya penemuan ini lebih dari sekadar pertanyaan ilmiah, ini adalah perjalanan spiritual. Dalam hati, Christopher mulai meragukan apakah ia bisa terus menjadi bagian dari komunitas gereja yang selama ini ia anggap rumah rohani, mengingat semakin banyak orang yang mulai menjauh darinya. Meskipun ia terus berusaha menjelaskan penemuannya dengan cara yang rasional, ketakutan dan keraguan dari jemaat semakin mengganggu keyakinannya. Di tengah kebingungannya, Christopher bertemu dengan seorang teman lama yang dulu bekerja sebagai pendeta muda, yang menyarankan agar ia lebih berhati-hati dalam mengeksplorasi gagasan-gagasan baru tersebut. Teman itu memperingatkannya bahwa pengaruh luar, seperti hubungan dengan Dr. Omar, bisa membuatnya terasing dari komunitas gereja, bahkan bisa merusak integritasnya sebagai seorang Kristen. Dalam upaya untuk menemukan jawaban atas keraguannya, Christopher kembali ke gereja, berharap bahwa Alkitab dapat memberikan pencerahan yang ia butuhkan untuk mengatasi kebingungannya. Saat membaca bagian-bagian tertentu dari kitab Kejadian, ia merasa terhanyut dalam kata-kata yang menjelaskan penciptaan dunia dan manusia, tetapi perasaan kosong tetap ada di dalam dirinya. Ia mulai merasa bahwa jawaban-jawaban yang diberikan oleh Alkitab tidak lagi memadai untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang kini berputar di benaknya. Dalam kebaktian berikutnya, ia merasa semakin terasing, karena meskipun jemaat lainnya berbicara dengan penuh keyakinan, Christopher merasa bahwa ia sedang berada di tempat yang tidak dapat menjelaskan kegelisahannya. Ia bertanya-tanya apakah Tuhan memang berbicara melalui kitab suci atau apakah ada cara lain untuk memahami kehadirannya, mungkin melalui ilmu pengetahuan yang telah ia pelajari selama ini. Christopher merasa seolah-olah dirinya terjebak antara dua dunia iman yang penuh dengan keyakinan, dan dunia ilmiah yang dipenuhi dengan keraguan dan pencarian tanpa akhir. Meskipun ia ingin menemukan kedamaian dalam iman Kristen, ia merasa semakin sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa penemuan ilmiahnya mungkin membawa pesan yang lebih dalam tentang Tuhan. Keputusan untuk tetap berada di gereja semakin terasa berat, terutama ketika ia melihat betapa banyak jemaat yang mulai menjauh darinya, merasa bahwa ia telah kehilangan arah. Christopher merasakan konflik batin yang mendalam, di mana ia mulai merasa bahwa dirinya mungkin sedang dipanggil untuk mencari jawaban di tempat lain, di luar batas-batas agama yang ia kenal. Saat kebaktian berakhir, ia meninggalkan gereja dengan perasaan yang bercampur aduk, menyadari bahwa ia harus memilih antara mengikuti jejak yang selama ini ia jalani atau berani mengambil langkah baru yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Suatu hari, Christopher dan Dr. Omar duduk bersama di kafe setelah pertemuan ilmiah, membahas perbedaan mendalam antara Alkitab dan Al-Quran dalam menjelaskan fenomena alam. Dr. Omar menjelaskan dengan tenang bahwa Al-Quran seringkali merujuk kepada alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan, yang harus dipahami dengan hati dan pikiran terbuka. Dalam Islam, kata Dr. Omar, segala hal, dari langit hingga bumi, adalah tanda-tanda ilahi, bahkan ilmu pengetahuan harus dipandang sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Christopher mendengarkan dengan seksama, merasa ada kedamaian dalam kata-kata itu, meskipun ia masih belum sepenuhnya bisa menerima pandangan yang begitu berbeda dari ajaran Kristen yang selama ini ia anut. Ia bertanya kepada Dr. Omar, apa yang menurut Anda Al-Quran katakan tentang penciptaan manusia? Bagaimana jika kita melihatnya dari sudut pandang ilmiah? Dr. Omar menjawab,
Ya, Al-Quran tidak hanya berbicara tentang penciptaan dalam arti fisik, tetapi juga tentang hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan. Ilmu pengetahuan hanya menjelaskan bagian dari penciptaan, namun makna sejati ada dalam penyerahan kepada Tuhan. Perbincangan mereka berlanjut ke topik penciptaan alam semesta, dengan Dr. Omar menunjukkan bagaimana banyak ayat Al-Quran berbicara tentang aspek-aspek ilmiah yang baru-baru ini ditemukan oleh para ilmuwan. Christopher mulai merasakan kedalaman dan keindahan ajaran-ajaran tersebut, yang lebih mengajak untuk merenung dan menyadari kebesaran Tuhan dalam setiap unsur ciptaannya. Meskipun ia masih terikat pada ajaran Kristen, percakapan itu menumbuhkan keraguan dalam dirinya, membuatnya mulai memandang Al-Quran dan ajaran Islam dengan rasa hormat yang lebih besar. Christopher bertanya-tanya apakah mungkin ada kebenaran yang lebih besar yang melampaui batas agama, dan apakah ia akan dapat menerima dan memahami kebenaran itu tanpa kehilangan jati dirinya. Setelah berbulan-bulan bekerja keras di laboratorium, Christopher akhirnya menemukan pola DNA baru yang sangat mirip dengan pola sebelumnya. Tetapi kali ini, kata-kata yang terbentuk semakin jelas dan dalam maknanya. Pola tersebut membentuk kata-kata dalam bahasa Arab yang memiliki makna mendalam dalam Islam, seperti rahmat, kasih sayang, tauhid, keesaan Tuhan, dan ilah, Tuhan. Christopher terkejut dan merasa kebingungannya semakin besar, karena kata-kata tersebut seolah memiliki pesan yang ingin disampaikan kepadanya, sesuatu yang melampaui sekadar data ilmiah. Ia memeriksa hasilnya berulang kali, tidak percaya dengan temuan yang begitu mengesankan, namun semua bukti ilmiah menunjukkan bahwa pola-pola ini bukan kebetulan. Ini bukan hanya soal kode genetika, pikir Christopher, ini seperti sebuah pesan. Ia mulai mencari penjelasan dari Dr. Omar, yang dengan antusias menjelaskan bahwa ini adalah bukti dari kebesaran Tuhan yang tersembunyi dalam ciptaannya, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mencari dengan hati yang tulus. Dr. Omar berkata, ini adalah bentuk petunjuk yang diberikan Tuhan untuk orang-orang yang ingin melihat dengan lebih dalam, untuk merasakan kebesarannya melalui ilmu pengetahuan. Meskipun ada rasa kagum, Christopher juga merasa semakin terasing, karena ia tahu bahwa apa yang ia temukan ini bisa menghancurkan reputasinya dalam dunia ilmiah jika ia membagikannya kepada publik. Namun, di dalam dirinya, Christopher merasa bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan penemuan ini, karena ia merasakan adanya kedalaman spiritual yang mendalam dalam pola-pola tersebut. Tanpa sadar, ia mulai berpikir lebih banyak tentang Islam dan pesan yang mungkin ingin Tuhan sampaikan kepadanya melalui penemuan ilmiah ini. Suatu malam, setelah berhari-hari bergelut dengan penemuannya, Christopher tertidur dengan perasaan yang penuh ketegangan dan rasa ingin tahu yang mendalam. Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang sebuah cahaya terang yang menyelimuti dirinya, membawa perasaan damai yang luar biasa dan menghapuskan semua kebingungannya. Cahaya itu memandunya melalui sebuah padang yang luas, di mana ia melihat sebuah tulisan dalam bahasa Arab yang berkilauan, seperti muncul dari dalam tanah. Suara lembut yang menenangkan terdengar di telinganya, mengatakan, ini adalah kebenaran, temukan dan ikutilah. Christopher terbangun dengan perasaan bingung dan terkejut, tidak mengerti apa yang baru saja ia alami, namun ada sebuah kedamaian dalam hatinya yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa mimpi itu bukan sekadar mimpi biasa, tetapi sebuah panggilan untuk mencari kebenaran yang lebih dalam dari apa yang selama ini ia percayai. Dalam benaknya, tulisan Arab itu tetap jelas terlihat, seperti pesan dari Tuhan yang ingin ia pahami, namun ia tidak tahu bagaimana mengartikannya. Mimpi itu memaksanya untuk merenung lebih jauh tentang hubungan antara penemuan ilmiah, agama, dan panggilan spiritual yang mungkin sedang ia terima. Christopher merasakan bahwa ia berada di persimpangan jalan yang menentukan, di mana ia harus memilih antara terus mengejar karir ilmiah yang telah ia bangun atau membuka hatinya untuk menerima sebuah jalan baru yang belum pernah ia pertimbangkan. Dengan perasaan yang campur aduk, Christopher tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, karena ia kini merasa dipanggil untuk menjawab pertanyaan yang jauh lebih besar dari sekadar ilmu pengetahuan. Ketegangan di antara Christopher dan jemaat gereja semakin memuncak saat beberapa pemimpin gereja secara terbuka menuntut agar ia memilih antara sains dan imannya. Seorang pendeta senior, yang dulunya menjadi mentor Christopher, menyatakan dengan tegas, Kristen tidak dapat menerima campuran seperti ini antara ajaran agama dan teori ilmiah yang meragukan. Kata-kata itu seperti pukulan bagi Christopher, yang merasa dikhianati oleh mereka yang dulu menganggapnya sebagai bagian dari keluarga gereja. Jangan biarkan diri Anda tergelincir ke dalam kebingungan, kata pendeta itu lagi, sains tidak bisa memberikan jawaban untuk segalanya, itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Perasaan sakit dan kebingungan melanda Christopher, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa penemuan ilmiahnya lebih dari sekadar sebuah fenomena sains, ia merasa bahwa itu adalah panggilan untuk menggali lebih dalam. Namun, semakin banyak jemaat yang menentangnya, menuduhnya sebagai orang yang telah kehilangan arah dan mencoba menggabungkan dua hal yang tidak bisa bersatu. Jemaat mulai menghindarinya, bahkan yang dulu akrab dengannya, memperlakukan Christopher seolah-olah ia seorang yang terasing.
Christopher merasa semakin tertekan, dan pikirannya dipenuhi dengan dilema. Apakah ia harus meninggalkan penemuan ini demi menjaga kedamaian dengan gereja, ataukah ia harus memilih untuk mengikuti keyakinannya yang baru ditemukan? Dalam keadaan terpuruk, ia kembali mengingat kata-kata Dr. Omar, yang mengajarkan bahwa pencarian kebenaran adalah panggilan dari Tuhan, dan Tuhan tidak pernah membiarkan hambanya tersesat dalam pencarian itu. Ketegangan ini semakin menekan Christopher, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan pencariannya lebih lama lagi. Ia harus menemukan kebenaran yang lebih besar, meskipun itu berarti berhadapan dengan dunia yang telah lama ia kenal. Mencari jawaban atas kebingungannya, Christopher memutuskan untuk mulai membaca Al-Quran dengan serius, berharap untuk menemukan petunjuk yang jelas mengenai penciptaan, kehidupan, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Ia mulai dengan membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris, pelan-pelan memahami ayat-ayat yang menyinggung tentang penciptaan alam semesta dan manusia. Saat membaca surah Al-Baqarah, ia merasa seolah-olah ayat-ayat tersebut berbicara langsung kepadanya, menjelaskan secara mendalam tentang konsep Tuhan yang Maha Esa, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Christopher terkejut dengan kesesuaian antara ajaran dalam Al-Quran tentang penciptaan alam semesta dengan temuan ilmiah modern mengenai teori Big Bang dan evolusi. Allah menciptakan segala sesuatu dari kegelapan menjadi terang. Sebuah ayat dalam surah Al-An'am membuat Christopher merenung, menyadari betapa dalamnya hubungan antara sains dan iman yang selama ini ia pisahkan. Ia juga menemukan bahwa Al-Quran tidak hanya berbicara tentang sains, tetapi juga memberi penekanan pada pencarian kebijaksanaan, yang harus dilakukan dengan hati yang penuh ketulusan dan ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan niat yang baik. Setiap ayat yang dibaca Christopher membuka wawasan baru dalam dirinya, membawa kedamaian yang seolah-olah menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Membaca Al-Quran dengan penuh perhatian, Christopher merasa bahwa ada ketenangan yang mengalir melalui dirinya, menghilangkan kecemasan dan ketegangan yang sebelumnya menghantui jiwanya. Ia mulai memahami bahwa Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi sebuah cara hidup yang memberikan pandangan menyeluruh tentang segala sesuatu, baik itu alam, kehidupan, dan Tuhan. Dengan hati yang terbuka, Christopher merasakan bahwa jawaban yang ia cari selama ini sudah berada di depan matanya, dan ia merasa semakin yakin bahwa Islam adalah jalan yang harus ia pilih. Semakin dalam Christopher mempelajari Al-Quran, semakin ia menyadari bahwa Islam menawarkan pandangan yang lebih menyeluruh tentang ilmu pengetahuan, penciptaan, dan Tuhan yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Ia memahami bahwa dalam Islam, ilmu pengetahuan dan agama tidak terpisahkan, tetapi justru saling melengkapi, dengan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk memahami kebesaran Tuhan. Pemahaman baru ini membuatnya merasa bahwa pencariannya dalam dunia sains selama ini tidak sia-sia, tetapi membawa dia lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini adalah tanda-tanda Tuhan, pikir Christopher, dan hanya dengan ilmu kita bisa mulai melihat keindahannya. Konsep Tuhan dalam Islam yang begitu luas dan tanpa batas membuatnya merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak ia dapatkan dalam ajaran Kristen. Ia menyadari bahwa penciptaan adalah sebuah keajaiban yang tak terbatas, dan bahwa setiap bagian dari alam semesta ini mengandung pesan tentang kebesaran Tuhan yang harus diterima dengan hati yang terbuka. Tidak hanya itu, ia menemukan bahwa Islam mengajarkan pentingnya pengabdian kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam sains, pekerjaan, dan hubungan dengan sesama. Christopher mulai merasa bahwa pandangan dunia yang diajarkan dalam Islam adalah kunci untuk membuka pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan alam semesta ini. Ketika ia merenungkan perjalanannya, ia menyadari bahwa ini bukanlah sekadar transisi ilmiah, tetapi sebuah perubahan paradigma spiritual yang mengubah cara pandangnya terhadap segala hal. Dengan hati yang penuh kebingungan tetapi juga harapan, Christopher tahu bahwa hidupnya akan segera berubah, dan bahwa jalan yang ia pilih untuk mengikuti kebenaran baru ini adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya dan Tuhan. Christopher merasa seperti dikhianati oleh salah satu rekan kerjanya di laboratorium, yang berusaha untuk merusak reputasinya dengan memalsukan data penelitiannya. Ia pertama kali menyadari adanya masalah saat menemukan bukti manipulasi dalam rekaman digital yang seharusnya menunjukkan temuan terbarunya. Perasaannya campur aduk antara kesal, marah, dan terkejut, tetapi ia memutuskan untuk tetap tenang dan mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat untuk mengungkap kebenaran. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Christopher berpikir, bertekad untuk memperbaiki situasi meskipun hal itu membutuhkan perjuangan yang berat. Setelah meneliti dengan lebih cermat, ia mengungkapkan bahwa data-data yang dipalsukan dimaksudkan untuk mencemarkan nama baiknya dan mempengaruhi opini publik terhadap temuan-temuannya. Dr. Omar menasihatinya untuk tetap tenang dan memperhatikan langkah-langkah hukum yang mungkin diambil untuk membuktikan keaslian penemuannya. Christopher mulai merasakan tekanan dari berbagai sisi, baik dari dalam laboratorium maupun dari luar komunitas ilmiah yang telah lama memperhatikan dan mengawasi karyanya. Ia menghadapi tuduhan dan konfrontasi dari rekan-rekannya yang sebelumnya dianggap sebagai teman dan kolega yang setia, membuatnya merasa terasing di lingkungannya sendiri. Meskipun begitu,
Christopher menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan kebenaran hilang begitu saja, dan ia harus memperjuangkannya meski dihadapkan pada risiko yang tinggi. Keputusan ini membuatnya semakin kuat dalam mengumpulkan bukti yang menunjukkan kesalahan rekannya, meskipun itu berarti harus mengungkapkan rahasia yang menyakitkan dan menyita banyak waktu dan energi. Dengan bantuan Dr. Omar, Christopher akhirnya bisa membuktikan keaslian penemuannya di sebuah konferensi besar di hadapan para ahli ilmiah ternama. Setelah melalui perdebatan sengit dan berbagai intervensi, ia mampu menunjukkan bukti-bukti yang jelas bahwa pola DNA yang ditemukan memang memiliki makna yang tidak dapat dipalsukan. Para ahli yang hadir terdiam, tercengang oleh bukti-bukti yang tidak bisa disangkal dan kesaksian yang diberikan oleh Christopher mengenai penemuan tersebut. Tidak ada keraguan lagi, ini adalah bukti ilmiah yang nyata, ujar seorang profesor yang hadir, memecah keheningan ruangan dengan suara yang meyakinkan. Momen ini menjadi klimaks dalam perjuangan Christopher, yang selama ini terus dicurigai dan dikritik oleh rekan-rekannya. Di tengah kehebohan itu, Christopher merasakan beban yang selama ini menghantuinya akhirnya terangkat, meskipun ia masih menyadari ada tantangan yang menantinya di masa depan. Dr. Omar tersenyum, memberikan dorongan dan keyakinan yang Christopher butuhkan dalam menghadapi pengakuan yang begitu dramatis ini. Kebenaran akhirnya terungkap, Christopher, kata Dr. Omar, ya meskipun butuh waktu dan perjuangan yang panjang. Christopher merasa lega bercampur dengan rasa haru saat ia menyaksikan para kolega mulai memberikan pengakuan terhadap penemuan yang selama ini dianggap kontroversial. Di tengah kehebohan di konferensi, Christopher merasakan bahwa perjuangannya untuk mencapai kebenaran telah membuahkan hasil yang pantas, dan ini adalah awal baru dari pemahamannya tentang ilmu pengetahuan dan agama. Setelah pengakuan di konferensi besar, Christopher mulai berbicara di forum-forum ilmiah dan publik tentang hubungannya dengan penemuan ini dan bagaimana itu mengubah keyakinannya. Ia menghadapi pertanyaan yang rumit dan berbagai perspektif, mulai dari yang skeptis hingga yang penuh hormat, di tengah perdebatan yang terus berkembang. Christopher tidak ragu untuk menceritakan tentang bagaimana ia menemukan pola dalam DNA yang mengarah pada tulisan, Ya Allah, dan bagaimana ini mempengaruhi pemahamannya tentang alam semesta. Masyarakat ilmiah mulai mengakui bahwa penelitian ini telah membuka pintu bagi dialog yang lebih luas antara sains dan spiritualitas. Dalam dialog publik, Christopher dengan berani menjawab setiap pertanyaan dengan kedalaman yang menyingkapkan perubahan paradigma yang ia alami selama ini. Ilmu pengetahuan adalah jalan untuk memahami kebenaran, dan agama adalah sumber dari pemahaman yang lebih dalam, ujar Christopher, mencoba menjembatani kedua konsep yang sebelumnya tampak berseberangan. Di antara audien yang hadir, banyak yang terkesima dengan cara pandangnya yang baru dan terbuka terhadap agama, khususnya Islam, sebagai bentuk penyelesaian masalah ilmiah dan spiritual. Christopher mulai menyebarkan gagasan bahwa sains dan spiritualitas dapat saling melengkapi, bukan saling bertentangan, di hadapan para akademisi dan masyarakat luas. Ia tidak lagi merasa takut untuk mengungkapkan keyakinannya yang baru dan mempelajari Islam secara lebih mendalam, bahkan ketika itu berarti berhadapan dengan berbagai penentangan yang mungkin terjadi. Dialog publik yang diadakan Christopher menjadi bukti nyata bahwa kebenaran yang ia temukan di balik penemuan DNA tersebut telah menginspirasi banyak orang untuk berpikir lebih luas mengenai hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama. Meskipun jemaat gereja merasa marah dan terhina, mereka mulai melihat kejujuran dan ketulusan dalam pencarian Christopher akan kebenaran yang lebih besar. Beberapa dari mereka mulai merenungkan perjalanan spiritual Christopher, menyadari bahwa ia bukanlah seorang yang tergoda oleh hal-hal sesat, melainkan seorang ilmuwan yang tengah berjuang untuk memahami misteri alam semesta. Christopher hanya mengikuti apa yang menurutnya benar, kata seorang jemaat, meskipun itu membuatnya berada di luar jalur yang kita kenal. Di tengah ketegangan ini, ada beberapa anggota jemaat yang merasa kebingungan, namun mereka juga tidak bisa mengabaikan ketulusan hati Christopher yang tampak dalam setiap kata yang diucapkannya. Meskipun banyak yang masih menentangnya, ada juga yang merasa bahwa perjalanan spiritual Christopher adalah sebuah ujian untuk setiap orang yang ingin mencari kebenaran tanpa rasa takut. Secara perlahan, semakin banyak jemaat yang mulai membuka hati dan pikiran mereka terhadap ide-ide yang sebelumnya mereka anggap mustahil. Beberapa mulai mengikuti pertemuan-pertemuan Christopher dengan Dr. Omar, mendengarkan tentang bagaimana Islam dan ilmu pengetahuan dapat berjalan beriringan, tanpa mengurangi satu pun dari keduanya. Di tengah kecaman dan tekanan, Christopher tidak menyerah. Ia merasa bahwa ini adalah bagian dari proses untuk memahami hakikat kebenaran. Lambat laun, semakin banyak jemaat yang mulai menghormati perjalanan spiritualnya, meskipun mereka tetap bingung dengan keputusan yang diambilnya. Christopher merasa bahwa meskipun situasi ini penuh dengan tantangan, ia berada di jalan yang benar, dan semakin yakin bahwa ia akan menemukan kedamaian sejati dalam perjalanan ini. Setelah bertahun-tahun bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan besar tentang Tuhan, alam semesta, dan agama, Christopher akhirnya mengambil langkah besar dalam hidupnya. Suatu malam, di tengah kesendirian dan kontemplasi, ia merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa mengalir dalam dirinya,
seolah-olah semua jawaban yang ia cari selama ini telah ditemukan. Di hadapan Dr. Omar, yang telah menjadi sahabat sekaligus pemandunya, Christopher mengucapkan syahadat untuk pertama kalinya, merasakan setiap kata yang keluar dari bibirnya begitu dalam dan penuh makna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, ucap Christopher dengan penuh keyakinan, menyadari bahwa ini adalah langkah yang paling benar dalam hidupnya. Momen itu terasa begitu sakral, dan Christopher merasa seolah-olah seluruh alam semesta menyambutnya dalam kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dr. Omar tersenyum, matanya berbinar, menyaksikan momen bersejarah yang telah membawa sahabatnya pada pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan kehidupan. Dalam hatinya, Christopher tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara sains, agama, dan pencarian kebenaran. Ia merasa bahwa dengan memeluk Islam, ia tidak hanya menemukan agama yang menyelamatkan jiwanya, tetapi juga menemukan kedamaian yang seiring dengan pemahamannya tentang ilmu pengetahuan. Seiring dengan pengucapan syahadat itu, Christopher merasa terlahir kembali, seolah-olah ia telah menemukan pintu yang membawanya menuju dunia baru yang penuh dengan harapan dan cahaya. Dengan keyakinan baru, Christopher merasa siap untuk menghadapi dunia yang lebih besar dan menyebarkan pesan damai yang telah ia temukan dalam perjalanan spiritualnya. Kabar tentang peralihan keyakinan Christopher menyebar dengan cepat di kalangan jemaat gereja, dan banyak di antara mereka yang merasa tersentuh oleh pencarian kebenarannya. Beberapa anggota gereja yang dulu skeptis mulai mengajukan pertanyaan kepada Christopher, mencari tahu lebih banyak tentang perjalanan spiritual yang telah mengubah hidupnya. Dalam diskusi-diskusi kecil dan pertemuan informal, beberapa dari mereka mulai merasa bahwa mereka juga merasakan kedamaian yang sama yang dirasakan Christopher. Akhirnya, dalam sebuah pertemuan yang diadakan di gereja, sejumlah besar jemaat yang telah mengikuti perjalanan Christopher secara dekat memutuskan untuk mengucapkan syahadat bersama. Kami ingin mencari kebenaran, seperti yang telah dilakukan Christopher, kata salah seorang jemaat yang memimpin doa, dan kami percaya bahwa jalan ini adalah jalan yang membawa kedamaian. Momen ini menjadi titik balik yang monumental, di mana komunitas yang sebelumnya terpecah kini bersatu dalam ikatan iman yang baru. Satu persatu, jemaat mengucapkan syahadat, merasakan kedamaian yang mengalir dalam jiwa mereka, dan mereka tahu bahwa keputusan ini adalah awal dari hidup baru yang penuh makna. Christopher menyaksikan dengan haru saat setiap orang yang ia kenal mulai memeluk Islam, merasa bahwa ini adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan kepada mereka, penemuan kebenaran sejati. Dengan penuh kesyukuran, mereka berdoa bersama, memohon petunjuk dan perlindungan dari Tuhan, dengan hati yang terbuka dan penuh semangat baru. Syahadat massal ini menjadi simbol dari perjalanan panjang yang mereka lalui bersama, dan mereka tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju hidup baru yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Setelah syahadat massal, Christopher dan jemaatnya memulai hidup baru sebagai Muslim, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan pertanyaan dan kebingungan. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kedamaian, menyebarkan pesan damai dan keajaiban ilmu pengetahuan yang semakin memperkuat keimanan mereka. Christopher merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar, dan ia berkomitmen untuk menggunakan pengetahuan ilmiahnya untuk lebih memahami ajaran Islam dan menyebarkan kebaikan. Setiap hari, mereka berkumpul untuk berbagi ilmu, berbicara tentang sains dan agama, dan mencari cara untuk mengintegrasikan keduanya dalam kehidupan mereka. Masyarakat mulai melihat perubahan dalam diri mereka, sebuah kedamaian dan kesatuan yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya, yang datang dari penemuan yang lebih besar tentang hubungan antara sains dan iman. Christopher berkeliling untuk berbicara tentang perjalanan spiritualnya dan bagaimana sains bisa mendekatkan seseorang pada Tuhan jika dipelajari dengan hati yang tulus. Mereka menyebarkan pesan tentang pentingnya ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami ciptaan Tuhan, dan bagaimana setiap penemuan ilmiah adalah refleksi dari kebesarannya. Kehidupan baru mereka tidak lagi terfokus pada perbedaan, tetapi pada pencarian kebenaran yang mengarah pada kebersamaan, kedamaian, dan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup. Christopher tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang, dan ia merasa siap untuk menghadapi tantangan yang ada dengan keyakinan baru dan semangat yang tak tergoyahkan. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan kedamaian, Christopher dan jemaatnya melangkah maju, menyebarkan cinta, ilmu pengetahuan, dan damai, sebuah dunia baru yang kini mereka jalani bersama sebagai Muslim.